Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Fahri Husain Asidik pada hari Jumat 23 Januari 2026 dalam program Warta Sekolah. Kabar membanggakan datang dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Rumah berbentuk panggung di Jalan Syekh Burhanuddin dan Jalan Imam Bonjol, Kota Pariaman, terlihat menonjol dibanding bangunan lainnya. Pada tanggal 1 sampai 10 Muharram tiba, rumah ini digunakan untuk membuat tabui, yaitu perwujudan dari seekor buraq yang membawa jasad Ali bin Husain terbang ke angkasa dan menghilang. Terbagi dalam dua bagian, tabui terbuat dari bambu dan rotan yang dihias dengan kain berludru berwarna hitam dan merah. Sebelum diarak menuju pantai Gandoria, tabui dibuat dan dirangkai terlebih dahulu di dalam suatu bangunan yang dinamakan dengan Rumah Tabui Pasa dan Subarang. Rumah Tabui Pasa yang merupakan simbol sejarah tradisi lokal kini resmi difungsikan sebagai museum budaya. Seperti apa penampakannya? Rekan kami Gina Zulaika akan melaporkannya langsung dari lokasi setempat. Silahkan Gina. Terima kasih Fakri. Permisa, saat ini saya berada di Rumah Tabui Pasa Kota Pariaman. Bangunan yang biasanya ramai menjelang festival tabui ini, kini telah difungsikan sebagai museum budaya. Sebagai museum, Rumah Tabui Pasa mendokumentasikan berbagai foto perayaan tabui dari masa ke masa, mulai dari tahun 1920 hingga tahun-tahun berikutnya. Potret sejarah perayaan tabui dapat dilihat di tempat ini. Selain itu, museum ini juga menampilkan maket yang menggambarkan rangkaian proses acara tabui secara menyeluruh, lengkap dengan detail setiap tahapan pelaksanaan. Hal ini membuat pengunjung dapat memahami tradisi tabui secara lebih jelas dan mendalam. Baiklah Permita, sekarang kita sudah bersama Bapak Yogi selaku pengelola Museum Rumah Tabui Pasa. Baik Bapak, apa alasan utama Rumah Tabui Pasa ini akhirnya diubah fungsikan menjadi sebuah museum? Untuk alasan lebih tepatnya bukan mengalih fungsi ya, lebih ke menambah fungsi. Jadi untuk menjadikan Rumah Tabui Pasa ini sebagai museum, tentunya sebagai bentuk edukasi yang diberikan pemerintah Kota Pariaman kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, tabui kan cuma ada sekali setahun ya. Ya. Jadi ketika masyarakat ingin mengetahui tabui, ingin melihat tabui dan berinteraksi langsung, jadi kita memberikan fasilitas dengan mendirikan museum agar bisa mengenalkan secara dekat tabui ke masyarakat yang ingin mempelajari tentang tabui. Dan setelah dijadikan museum, Rumah Tabui ini tetap menjadi tempat prosesi tabui setiap tahunnya. Itu lebih tepatnya menambah fungsi ya. Dan untuk nama museum ini bukan Museum Rumah Tabui Pasa, lebih tepatnya Museum Budaya Kota Pariaman. Dan juga sebagai tempat pembuatan tabui pasa. Baik, jika ada sekolah atau rombongan yang ingin belajar sejarah tabui, apakah ada pemandu khusus yang akan menjelaskan? Ya, kebetulan museum ini diresmikan dari tanggal 6 Juli kemarin ya. Jadi sejak tanggal 6 Juli kemarin hingga bulan November itu kami sudah banyak menerima dari beberapa sekolah. Biasanya kalau sekolah itu datang rombongan atau mahasiswa, biasanya memang pengelola di sini langsung memandu, memberikan edukasi secara langsung supaya pengunjung yang datang itu ada yang dibawanya pulang seperti pembelajaran mengenai tabui tentang budaya Pariaman, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya apa harapan Bapak dengan hadirnya Museum Budaya ini bagi masa depan tradisi tabui di Pariaman? Harapan saya tentunya dengan hadirnya museum ini di Kota Pariaman menjadi museum yang pertama ya di Kota Pariaman, itu hendaknya bisa menjadi tempat edukasi bagi masyarakat Kota Pariaman mengenai budaya asli dari Pariaman itu sendiri, terkhususnya untuk pelajar-pelajar seperti anak SD, SMP, SMA. Tentu sangat kurang sekali rasanya jika kita orang Pariaman tapi tidak mengenal tabui. Mungkin itu.
Baik, terima kasih informasi yang telah Bapak Yogi berikan. Sekian dulu Permisa. Demikian Permisa, informasi dari Rumah Tabib Pasa yang kini difungsikan sebagai museum budaya. Selanjutnya, laporan mengenai Rumah Tabib Subarang akan disampaikan oleh rekan kami, Yudika. Saya, Gina, kembali ke studio. Terima kasih Gina atas laporannya. Selanjutnya kita beralih ke Rumah Tabib Subarang bersama reporter kami, Yudika Arianto. Silahkan Dika. Terima kasih, Fakri. Permisa, saya sedang berada di Rumah Tabib Subarang yang memiliki peran penting dalam tradisi Rumah Tabib Kota Pariaman. Rumah Tabib Subarang merupakan tempat berkumpul dan persiapan tabib dari kelompok Subarang. Sebelum prosesi puncak berlangsung, bangunan ini menjadi simbol kebersamaan masyarakat Subarang dalam menjaga tradisi turun-temurun. Keberadaan Rumah Tabib Subarang diharapkan dapat terus dirawat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Pariaman. Demikian laporan saya dari Rumah Tabib Subarang. Saya Yudika Arianto, kembali ke studio. Terima kasih Gina dan Dika atas laporannya. Kehadiran Rumah Tabib Pasa dan Rumah Tabib Subarang diharapkan mampu menjaga dan melestarikan budaya Minangkabau, khususnya tradisi tabib, agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Fahri Hussein Asidik, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.